warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Kusumaningsih dari kelas 3 D4 EB NRP 057. Pada video kali ini saya akan mensimulasikan hasil dari praktikum ke-11 VLSI yang berjudul perancangan memori, di mana pada video kali ini saya akan membahas memori yang berjenis RAM. RAM sendiri adalah jenis memori yang bisa melakukan teknis pembacaan maupun penulisan sebuah data. Berdasarkan bahan penyusunnya, RAM terbagi menjadi dua, yakni distributed RAM dan block RAM. Distributed RAM disusun dengan memanfaatkan lookup table pada CLB yang sudah terdistribusi secara matriks di seluruh area chip FPGA. Sedangkan block RAM disusun dari blok khusus yang sudah disediakan di dalam chip FPGA. Kemudian saya akan membuat sebuah proyek baru untuk mensimulasikan distributed RAM. Caranya adalah dengan menekan file, kemudian new project, kemudian saya beri nama distribusi RAM atau DISRAM, kemudian next, finish. Setelah itu nama project diklik kanan, kemudian new source, kemudian pilih yang VHDL modul ini untuk membuat top levelnya. Di sini saya beri nama top level, kemudian next, dan arsitektur name-nya saya juga samakan dengan nama entity-nya, kemudian next, finish. Setelah itu saya akan kopikan program top level yang sudah saya buat sebelumnya. Saya hapus. Dan di sini top level diklik, kemudian memilih sintesis, kemudian cek sintaks. Dimana pada top level terdapat port sebagai berikut: MCLK, BTN, WL enable, data in, read ROM, dan LED. Untuk data in dan LED ini menggunakan STD logic vector karena lebar datanya lebih dari 1 bit. Yang mana di sini adalah lebar datanya 8 bit karena dari 0 sampai 7. Kemudian untuk komponen-komponen yang tersusun dalam top level ini terdapat clock diff yang inputnya adalah CLR dan MCLK, sedangkan outputnya adalah CL3. Kemudian juga terdapat komponen counter, di sini menggunakan generik karena agar lebih fleksibel. Kemudian port inputnya adalah clock reset dan count n, sedangkan outputnya adalah count out, yang lebar datanya adalah di sini N5, 5 kurangi 1, 4 untuk 0, berarti 5 bit. Kemudian komponen yang ketiga adalah ROM, di mana ROM ini memiliki input clock, reset, enable, read ROM, dan address. Kemudian banyaknya alamat atau address pada ROM ini adalah 32 alamat karena di sini lebar datanya adalah 5 bit, dan untuk menghitung alamat adalah 2 pangkat n, berarti 2 pangkat 5 adalah 32, berarti ada 32 alamat. Sedangkan untuk data outputnya ini panjangnya adalah 8 bit, jadi setiap satu alamat mampu menampung 8 bit data. Kemudian terdapat komponen DISRAM, di mana di sini juga menggunakan generik sama seperti pada counter.
W nilainya 8 dan R nilainya 5. Kemudian inputnya adalah clock, where enable, data in. Data in ini panjang datanya adalah 8 bit. Kemudian addressnya terdapat 32 alamat dan data outputnya panjangnya adalah 8 bit. Kemudian di sini terdapat sebuah kabel yang bernama signal. Di sini terdapat signal CL3, kemudian sign counter yang panjangnya adalah 5 bit, kemudian terdapat sign LED yang panjangnya adalah 8 bit. Kemudian di sini ada pemberian label untuk down levelnya. Kemudian di sini juga ada port mapping. Down level pertama diberi label U1 clock divider. Kemudian CLK3 terhubung ke CLK3. Kemudian CLR terhubung ke button dan MCLK terhubung ke MCLK. Kemudian untuk down level yang kedua diberi label U2 counter. Di sini nama entity-nya. Jadi di sini label kemudian entity. Terdapat generic map di mana nilai n ini adalah 5 agar lebih fleksibel. Kemudian port mappingnya clock terhubung ke CLK3, reset terhubung ke BTN, kemudian count n diberi nilai 1 dan count out terhubung ke sign counter. Begitu pula sampai U4 disram. Kemudian setelah dicek sintak dan hasilnya benar, tidak ada error, maka di sini jika dilihat sudah terdapat tempat khusus untuk menaruh program down levelnya. Di sini caranya adalah sama, yakni membuat VDL modul baru. Klik new source, kemudian VDL modul, dan namanya adalah clock div. Kemudian next. Setelah itu saya akan kopikan program yang sudah saya buat. Sini entity-nya clock div dan arsitekturnya adalah behavioral, sudah sama. Kemudian diklik next, finish. Nah, setelah itu ini muncul simbol VHD. Berarti sudah terbuat. Kemudian saya hapus, saya kopikan. Sini juga dicek sintaks untuk memastikan apakah terjadi error atau tidak. Dan di sini port-port yang digunakan pada clock div ada 3, yakni port input, MCLK dan CLR, sedangkan port output adalah CLK3. Kemudian di sini juga terdapat signal key yang mana nilainya adalah 24 bit. Kemudian di sini ada proses. Jika CLR bernilai 1, maka key bernilai 0 hexa. Kemudian jika MCLK 1 dan rising edge, maka key nilainya akan bertambah 1. Kemudian di sini CLK 3 terus ada sama dengan key 0, diberi key 0 karena agar clocknya cepat muncul, jadi tidak menunggu ribuan clock untuk memunculkan CLK 3. Setelah itu membuat down level yang kedua, yakni counter. Caranya sama, yaitu new source, kemudian VDL modul, CB nama counter, kemudian klik next.
Nah, di sini saya kopikan dan ini entity-nya counter, arsitekturnya behavioral, sudah sama. Finish. Di sini kemudian saya hapus, saya paste. Di sini juga sama. Part yang digunakan ada port input dan output. Port inputnya adalah clock, reset, dan count n, sedangkan outputnya adalah count out. Kemudian di sini ada generic nilai n, yakni sama dengan 5. Dan ada signal sign counter yang nilainya adalah 5 bit. Kemudian membuat down level yang ketiga, yakni untuk ROM. Ini saya beri nama ROM, kemudian next, dan ini arsitektur namanya saya ubah menjadi behave, bukan sama seperti program yang sudah saya buat sebelumnya. Kemudian saya kopikan untuk ROM. Untuk counternya tadi dicek sintak terlebih dahulu untuk memastikan apakah terjadi kesalahan atau tidak. Kemudian berlanjut ke ROM. Nah, pada ROM ini terdapat array satu dimensi yang berfungsi untuk membaca data. Karena ROM ini adalah read only memory yang hanya bisa membaca data, jadi array yang digunakan adalah satu dimensi. Kemudian di sini pada alamat ke-0 ditulis data 1, kemudian alamat ke-1 ditulis data 2, alamat kedua ditulis data ketiga, sampai seterusnya sampai alamat ke-14. Kemudian untuk alamat yang lain ditulis nilainya 11 sebanyak 8 kali. Kemudian jika reset bernilai 1, maka data output adalah Z. Kemudian jika clock ini bernilai 1 dan enable ini bernilai 1, kemudian read ROM-nya juga bernilai 1, maka data output yang ditampilkan adalah data yang dituliskan pada alamat. Jadi ini akan ditampilkan. Kemudian membuat down level yang terakhir, yaitu disram. Ini saya kopikan semuanya. Disram. Oke. Kemudian untuk arsitekturnya adalah behavioral, banyak kecil, kemudian next, kemudian finish. Ini juga dicek sintak terlebih dahulu untuk ROM-nya. Setelah itu saya hapus dan saya kopikan, dimana ada disram ini. Dia terdapat generik,
yang nilai W-nya sama dengan 8, kemudian R sama dengan 3. Sedangkan port yang digunakan, port inputnya adalah clock, where enable, dan address, serta data in. Dimana address ini jumlahnya adalah berarti 3 dikurangi 1, 2, 0 sampai 2 adalah 3 bit. 2 pangkat 3 adalah 8. Addressnya berjumlah 8. Kemudian untuk data input dan output juga panjangnya adalah 8 bit. Kemudian di sini terdapat array 2 dimensi yang berfungsi untuk menuliskan serta membaca data. Jika ROM tadi ini arraynya cuma 1 dimensi. Setelah itu dapat signal RAM. Setelah itu jika clocknya 1 dan WR enable 1, maka RAM akan menuliskan data yang dilewatkan melalui data input. Kemudian jika tidak, maka data akan dibaca. Setelah itu kita membuat file test bench-nya. Kemudian ini diubah panelnya dari implementation ke simulation. Kemudian nama project diklik kanan, new source, kemudian dipilih yang VDL test bench. Di sini saya namakan sesuai dengan program yang saya buat. Saya copy dulu sebelumnya. Saya namakan test bench seperti ini. Kemudian di next. Dan ini yang akan diuji adalah top levelnya, karena ini adalah gabungan dari beberapa down level atau rangkaian fixnya. Kemudian diklik next, finish. Kemudian saya pastekan programnya ke sini. Setelah itu di behavioral check syntax, oke. Dan simulate behavioral model. Kemudian saya ingin mengamati pada bagian distribusi RAM-nya yang bagian RAM. Di sini saya klik kanan, kemudian add to wave window. Setelah itu saya reset dengan mengklik tombol panah belok ke kiri. Setelah itu saya play lagi di sini dan saya besarkan. Sini data input saya beri radix yang heksadesimal, kemudian outputnya juga heksadesimal. Setelah itu untuk RAM-nya ini saya tekan shift sampai ke bawah, itu diubah radixnya menjadi heksadesimal juga. Saya kembali ke atas. Kemudian di sini ketika word enable ini masih belum nyala atau masih belum berlogika 0, maka tidak akan terjadi proses penulisan data. Jadi di sini masih 0 datanya. Kemudian read ROM juga, jika masih bernilai 0 maka tidak ada proses pembacaan data, sehingga yang dibaca adalah Z. Kemudian ketika
Di sini mulai bergeser, sudah mulai aktif, dan di sini proses pembacaan data sudah muncul 1. Kemudian kita lihat apakah data ini masuk ke alamat mana. Di alamat 0 dan 1. Kemudian untuk 2 di sini dia masuk ke alamat 0, 1, dan 2. Begitu juga seterusnya. Kemudian saya ingin membuat project yang kedua, yakni untuk blok RAM. Ini harusnya dipencet yang new project. Kemudian ini saya beri nama blok RAM. Kemudian next. Di sini saya ganti next, finish. Kemudian saya ingin membuat file VHDL untuk top levelnya, yaitu klik kanan new source, kemudian VHDL modul, saya beri nama top level. Kemudian next, dan sini arsitektur namanya sama juga, yakni top level. Kemudian di next dan finish. Saya hapus, saya kopikan dengan program yang ada sebelumnya. Untuk top levelnya hampir sama dengan distributed RAM, tetapi pada portnya lebih banyak. Kemudian pada komponen juga berbeda, diganti blok RAM. Untuk 4-nya juga diganti blok RAM. Kemudian di cek sintaks. Setelah itu sudah tersedia tempat-tempat untuk down levelnya. Membuat yang clock divider, new source, kemudian VHDL modul, clock div. Ini saya copy, saya beri nama clock div, next. Kemudian ini untuk entity name-nya adalah clock div dan arsitektur name-nya adalah behavioral. Kemudian klik next, finish. Dan ini saya hapus, saya paste. Cara kerjanya juga sama dengan clock div yang ada sebelumnya pada distributed RAM. Kemudian dicek sintaks. Setelah itu membuat yang counter. Ini juga hampir sama, counter. Saya beri nama counter, kemudian entity name-nya counter dan arsitektur name-nya adalah behavioral. Kemudian next, finish. Kemudian saya hapus dan saya paste. Setelah itu saya cek sintaks. Kemudian untuk langkah selanjutnya, yakni membuat
bagian ROM itu juga sama. Sini saya beri nama ROM. Kemudian saya kopas semua. Setelah itu klik next, kemudian entity name-nya adalah ROM dan arsitektur name-nya adalah behave. Kemudian klik next, finish. Ini juga saya hapus, paste, harus diulang lagi, copy, paste. Setelah itu dicek sintaks, kemudian membuat down level yang terakhir yaitu blok RAM. Di sini juga sama. Ini saya beri nama blok RAM, kemudian diklik next. Entity name-nya adalah blok RAM dan arsitekturnya adalah behavior. Kemudian next, kemudian finish. Ini dihapus, saya paste. Setelah itu dicek sintaks. Nah, pada blok RAM ini hampir sama sebenarnya dengan distributed RAM. Yang membedakan hanyalah pada program data outputnya, dimana data output pada blok RAM diletakkan di dalam proses, karena output dari blok RAM ini harus disinkronkan dulu menggunakan clock. Sedangkan pada distributed RAM, data outputnya di luar proses karena tidak perlu disinkronkan dengan clock. Kemudian mengubah panel implementation ke simulation. Setelah itu membuat file VDL-nya dengan klik kanan, kemudian new source, kemudian memilih yang VDL test bench. Dan di sini saya kopikan saya beri nama test bench, kemudian diklik next, kemudian yang diuji adalah top levelnya, kemudian next dan finish. Setelah itu dicek sintaks, kemudian disimulate behavioral model. Di sini saya juga akan mengamati pada bagian blok RAM, yaitu sini. Kemudian pada bagian RAM-nya saya tambahkan ke with window. Setelah itu saya reset dan saya play lagi, kemudian saya zoom to full view dan saya zoom in. Untuk data in dan let ini saya ubah radiksnya menjadi hexadesimal. Kemudian untuk RAM di sini saya shift sampai ke bawah, saya ubah juga radiksnya menjadi hexadesimal. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa data pertama atau 01 sini sudah masuk ke alamat pertama. Ini ketika
sini sudah melakukan penulisan data. Kemudian saya lihat untuk penulisan data kedua, sini sudah masuk ke alamat kedua, seperti ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, apabila kurang jelas mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.